Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi zada ni'amahu liman syakar wa 'adzabahu liman kafar. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mukhtar wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil mahsyar. Amma ba'd. Jamaah salat subuh Masjid Zaratul Abrar yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, pastilah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini, sampai detik ini masih memberikan banyak nikmatnya yang jika kita hitung maka kita tidak akan bisa menghitungnya. Salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada Nabi kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada sahabatnya dan umatnya sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Berdirinya saya di sini, saya akan menyampaikan salah satu hadis dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tema menebar kasih sayang. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ar-rahimuna yarhamuhumur rahmanu, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama." Para pengasih dan penyayang akan dikasihi dan disayang oleh Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih. Sayangilah yang ada di bumi, niscaya kalian akan disayangi oleh Zat yang ada di langit. Hadis riwayat Abu Daud nomor 4941 dan At-Tirmidzi nomor 1924. Kasih dan sayang adalah dua sifat yang sering disebut sebagai satu kata, meski maknanya agak berbeda. Sifat kasih yang berarti mengasihi sesama, tidak memandang suku, tidak memandang ras, tidak memandang agama, yang biasanya tercermin dari sifat peduli dan mau berbagi. Sedangkan sayang adalah sifat yang melekat dalam diri individu, yang sifatnya lebih personal, seperti sayangnya orang tua ke anak atau sebaliknya. Dua sifat tersebut sudah sepatutnya melekat dalam diri kita sebagai makhluk yang tercipta dengan amat sempurna. Memiliki sifat penyayang serta berusaha untuk selalu berbuat baik terkadang memang tidaklah mudah. Ego diri dan emosi kerap melanda hati. Padahal dengan memiliki sifat penyayang, kita tak akan pernah merugi, karena para penyayang akan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penyayang. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah hanya menyayangi hamba-hambanya yang penyayang." Hadis riwayat At-Tabrani. Kasih sayang terhadap sesama adalah sebab terbesar untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan kasih sayang Allah itulah seseorang akan mendapatkan kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Jauhnya seseorang dari sifat penyayang terhadap sesama adalah sebab terbesar terhalangnya dari curahan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dari Jarir bin Abdullah bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, orang yang tidak menyayangi manusia tidak akan disayangi Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat Muslim nomor 2319. Di antara tanda sifat pengasih dan penyayang yang bersemayam dalam hati seseorang adalah semangatnya untuk menyampaikan kebaikan kepada manusia secara umum dan kaum muslimin secara khusus. Dia tidak rela bila kejelekan dan bahaya menimpa mereka. Berapa besar kadar senangnya dia menyampaikan kebaikan dan rasa tidak suka bila ada orang yang tertimpa kejelekan, itulah besarnya sifat kasih sayang yang ada dalam hatinya. Allah Subhanahu wa taala juga telah berfirman
dalam Quran surah Al-A'raf ayat 56. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita dikaruniai hati yang penuh kasih sayang sehingga membawa kita mampu melewati pintu-pintu rahmatnya. Sesungguhnya Dia adalah Zat yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Jemaah muslimin muslimat yang semoga selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kami tutup, alangkah baiknya kita bersama-sama membacakan doa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan kita semua. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu, lakas syukru, kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah yang maha besar dan maha kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah untuk para musyrif, para pemberi wakaf, para orang tua asuh, para donatur, para pembina dan pengurus yayasan, para pengurus ponpes, bapak dan ibu jamaah salat subuh Masjid Zaratul Abror, dan umat muslimin dan muslimat. Semoga mereka semua diampuni dosa-dosanya, baik dosa besar maupun dosa kecil, disengaja ataupun tidak disengaja. Diberi hidayah agar dapat melaksanakan semua perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan-Mu. Semoga diberi kesehatan agar bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah, ya baik yang wajib maupun yang sunnah. Diberi rezeki yang luas dan berkah agar mau berbagi kepada anak yatim dan duafa dan perjuangan Islam. Diberi kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan. Dan semoga diberi keturunan yang qurrata a'yun, keturunan yang salih dan salihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian penyampaian hadis dari saya. Bila ada kekurangannya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.